Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mala wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ula. Amma ba'd, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al mukarram wal muhtaram, yang sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Abdul Razak, mata'anallah bituli hayatihi. Kita doakan semoga Allah selalu berikan sehat, panjang umur, afiah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ramli, juga yang saya hormati Al-Ustadz Fuad Abdillah, juga Al-Ustadz Haji Atta Abdillah, juga Al-Ustadz Maman Firmansyah, juga Al-Ustadz Ahmad Yani, Al-Ustadz Anas, Al-Ustadz Syarifuddin, Al-Ustadz Asif Abdurrahman, Al-Ustadz Kikin ZM, serta para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga para orang tua, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Haji Dawud sekeluarga. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita berkumpul di kediaman Bapak Haji Dawud dalam rangka peringatan haul istrinya yang bernama Ibu Hajah Nunui Nur Hayati binti Haji Abdul Majid yang pertama. Ya kita doakan bersama-sama. Sudah sama-sama tadi kita bacakan Yasin, zikrullah, kemudian maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah agar bacaan-bacaan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita kirimkan semua bacaan kita khususnya buat almarhumah sahibul haul, dan umumnya buat orang-orang tua kita semua yang sudah pulang ke rahmatullah, agar Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang masalah haul, ya, haul ini biasa kita peringati ya dalam madhab atau aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita biasa memperingati acara haul, artinya nemu tahun wafat ya, nemu tahun wafat itu namanya haul. Karena haul artinya tahun ya. Kalau dalam bab zakat kita mengeluarkan zakat ya, zakat naqd ya, atau naqdain az-zahab wal fiddah, itu kalau sudah sampai haulnya. Maksudnya haul apa? Tahunnya ya. Jadi bisa diartikan tahun, bisa juga haul diartikan daya upaya. La haula, itu la haul, la haula wala quwata illa billah. Kalau haul yang dimaksudnya maksudnya haul nemu tahun wafat ya. Jadi bicara tentang kematian. Kalau bicara tentang haul ya, semua kita pasti bakal mati
Semua kita pasti bakal balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi Allah apapun yang Allah mau ambil, apapun yang Allah mau beri, jadi itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ketika datang kematian itu kita mesti siap, ya, zahir dan batin. Siapkan amal ibadah yang banyak untuk bekal kita di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu aja yang penting, ya. Kalau kita sudah banyak amal, dapat ridha Allah, pasti ketika kita sudah meninggal dunia, kehidupan di sono lebih enak daripada kehidupan di sini. Udah kagak nafsu lagi, udah. Makanya orang yang sudah meninggal, kalau dikirimin doa, itu doa yang sampai, hadiah yang sampai, zikir yang sampai, bacaan Al-Quran yang sampai kepada mereka, sodakoh yang dikirimkan pahalanya buat mereka. Kalau mau ditukar dengan dunia dan seisi-isinya, udah kagak mau, udah nggak mau mereka ambil sama sekali nih dunia. Suruh balik lagi, tukar umpama. Ini kiriman doa hadiah nih, mau dikasih cuman tukar, balik lagi ke dunia, mau gak? Dikasih fasilitas dunia yang mewah, megah, nggak mau, ya. Dunia dan isi-isinya buat dia. Jangan lagi cuman tanah 1000-2000 meter, jangan lagi cuman rumah megah, rumah gedong. Dunia nih semuanya buat dia, ya. Mau gak? Nih ditukar sama ini, kiriman doa rahmat dari Allah, nggak mau. Kanatid da'wah, adanya doa yang dikirim kepada orang yang sudah meninggal, ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, lebih mereka cintai daripada dunia dan isi-isinya. Udah semua tuh yang ada di dunia, kenikmatan dunia udah kagak nafsu pisan. Makanya kalau orang dulu tuh kadang dulu, tahu sekarang mungkin nggak ada kali. Kadang orang dulu nih suka bikinin makanan buat orang yang sudah mati, buat orang yang sudah meninggal dunia. Dulu baba lu nih paling doyan pecak lele. Nih bikin nih pecak lele buat baba lu, kirimin sono ke kuburan. Begitu pagi tahu-tahu tuh tinggal tulang doang lele. Tuh gua kata lagi apa? Doyan gak baba lu? Padahal mah itu yang makanin bocah. Maksud udah kagak nafsu pecak lele, udah. Di sono udah kagak nafsu pecak lele, jalan sayur gabus, pecak lele, ya makanan di sana lebih nikmat. Kalau mau bikin pecak lele, undang para asatid, undang para ulama, undang kaum muslimin dan muslimat, biar pada makan, pahalanya dikirim ke sono, itu benar, ya. Kalau dulu kan istilah kata kan bikin apa tuh, bikin kalau acara nuju hari biasanya suka bikin kue lepet. Katanya kue lepet nih ntar buat bantalnya dalam kubur. Terus bikin lagi apa, kue pasung, terus kue serabi, ini buat payungnya kalau kehujanan. Enggak begitu sebenarnya, boleh aja bikin bikinan yang banyak lagi boleh, cuman niatnya yang makan hadirin dan hadirat, ntar pahalanya dikirim sampai sono. Yang mereka terima udah lebih baik dari apa yang disuguhkan buat yang hadir, udah paling baik udah dari Allah. Kan rahmat ini atau nikmat ini kan Allah kasih di dunia. Ini nikmat Allah ciptakan 100, yang dikasih di dunia cuman 1. Ada orang yang mendapatkan kenikmatan dunia semuanya dah, itu atuk berame-rame. Yang 99 Allah sisain ntar di sono, Allah sisain di akhirat nanti, ya. Ntar kalau mau senang di sono. Di dunia memang darul ibtila, darul imtihan, tempatnya diuji oleh Allah, tempatnya kita ngumpulin amal ibadah. Nanti ketika kita pulang kepada Allah, pulang kampung, bekal udah banyak, baru kita girang di sono. Kemarin orang pulang kampung lebaran, girang nggak? Girang nggak orang pulang kampung lebaran? Kenapa girangnya? Wah, padahal macet.
tahu dia tuh pulang kampung bakal macet-macetan, bakal susah di jalan tol, tapi girang aja bawaannya. Kenapa sebabnya? Tahu gak kenapa sebabnya? Bekalnya banyak, bawa duit. Coba kalau pulang kampung gak gablek duit, nggak bawa duit, blangsak, enak gak? Nggak enak. Ya, enaknya karena banyak bekalnya. Begitu juga nanti ketika kita pulang kepada Allah, di padang mahsyar kita dikumpulkan nanti semua orang min awal ilal akhir, dari pertama sampai akhir dikumpulkan semua di hadapan Allah. Ketika banyak ibadah yang kita bawa, banyak amal yang kita bawa, udah jonjon kita tuh di tempat kita ngumpulin, Pak. Makanya hidup di dunia jangan foya-foya, isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan tempat senang-senang dunia, bukan ya, bukan tempat enak-enakan, bukan tempat kita susah payah ya. Kalau kita pengen surga harus susah, kata Nabi, huffatil jannah bil makarih ya. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang enggak enak memang. Bangun subuh lagi ngantuk-ngantuknya ya, mana hawanya hujan, enak gak? Lagi tidur pules bangun, enak gak? Ya kan enggak enak, orang tidur pules toto suruh bangun, enak gak? Enggak enak bangun. Tapi itu yang bakal ya mengantarkan kita ke dalam surga. Bangun subuh, baca zikir ya, suruh ngaji, suruh baca Quran. Kalau ada majelis taklim kita suruh hadir, kan lelah itu ya. Kalau mau nurutin secara zahir, kalau mau nurutin secara zahir ini, duduk di majelis taklim ngaji sama duduk di rumah sambil ngopi nonton TV sambil makan makanan singkong apa segala macam, kan kalau zahir mah ya enakan ngopi ya secara zahir, tapi secara hakikah enakan duduk di majelis ilmu ya. Jadi tempat susah nggak apa-apa, susah bentaran ya, apalagi umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat sebenarnya, satu kenikmatan umur dikasih antara 60 dan 70 kan sama Allah. Ini umat Nabi cuma dikasih umur 60 sampai 70 kan. Ini ya min nahiyatil ghalib, maksudnya dari sisi biasanya, standarnya. Standar umur umat Nabi 60 sampai 70. Ada yang lebih, ada yang 80, guru kita Kiai Haji Abdul Razak 70 lebih. Udah bonusnya banyak, udah insyaallah kita doakan biar panjang umur. Nah, orang-orang dulu begitu Pak, umurnya tua-tua ya. Ibarat kata, kalau ibarat mobil, kalau kata Abah nih onderdilnya onderdil Jerman tuh, awet ya, awet-awet. Kalau orang sekarang mah ya onderdilnya onderdil, banyak kan onderdil Cina ya, yang gampang rusak, bentar-bentar dikit-dikit umur 30 tahun 40 tahun udah encok, rematik, asam urat. Orang dulu mah umur tua-tua ya. Itu 60 sampai 70 biasanya. Kok dikit Beb ya? Orang-orang dulu, umat-umat dulu umur 200, 300, 400. Enak dia umurnya panjang. Sekarang saya mau tanya sama para hadirin, kita kalau sekolah ujian nih, ujian di sekolah mau yang 2 minggu apa mau yang 3 hari? Hah? 3 hari kan? Maunya yang 3 hari aja ujian, jangan sampai 2 minggu, kelamaan diujinya. Enakan yang 3 hari, hasilnya malah sama, malah lebih baik kita lagi. Kan umat dulu umurnya 400, 500, 600. Umat Nabi Muhammad 60, 70 tahun. Tapi hasilnya surganya sama, malah umat Nabi Muhammad masuk surganya lebih dulu dari umat-umat yang lain. Jadi diujinya cuma 60 tahun, itu juga enggak 60. Belum dipotong balik, belum dipotong tidur, belum dipotong paling ibadahnya cuma 10 tahun
Iya kan? Sekarang kalau kita hitung coba Pak, orang sholat sehari berapa menit? Ya, satu waktu berapa menit? Paling 5 menit. Ya, taruh dah sama wudhu, sama beberes apa segala macam rapi-rapi 10 menit kali 5 waktu baru 50 menit. Sejam dah taruh sholat sehari. Ya. Dari 24 jam ibadahnya cuma satu jam. Ya. Jadi enggak ada 1/10 acan itu, enggak ada 10%-nya acan itu. Ya. Tapi nanti kenikmatan yang Allah kasih di surga selamanya. Bukan berarti umur kita 60, nanti di surganya 60 ya. Habis itu keluar dari surga. Enggak. Kalau udah masuk ke dalam surga, udah enggak keluar lagi. Oh. Enggak bakal keluar. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Selamanya udah nggak keluar lagi, udah nikmat terus. Baru di sono senang-senangnya, di sini mah kita ya ibadah yang banyak nggak apa-apa, susah-susah dikit kerjakan kewajiban kita kepada Allah, susah-susah dikit jauhi yang diharamkan oleh Allah agar ketika kita meninggal dunia selamat. Kalau udah husnul khotimah udah enak nih, almarhumah Ibu Hajah Nunui. Kalau udah orang meninggal dalam keadaan iman udah nikmat aja Pak. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, tamamun ni'mah al-mautu ala husnul khatimah. Kesempurnaan nikmat adalah meninggal dalam keadaan husnul. Itu udah nikmat yang paling sempurna, udah finish ya, menang udah. Nggak boleh kita bilang kesian ya. Yang udah mati kita kata kesian, yang udah meninggal dalam keadaan iman kita kesianin. Nggak pantas. Yang mesti dikesianin kita yang masih hidup. Kalau dia udah mati dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Hasan Basri, beliau begitu membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dalam hadis, inna akhira man kharaja minan nar atau akhira man dakhala al-jannah rajulun yuqalu lahu Juhainah. Kata Nabi, akhir nanti orang yang masuk surga yang paling akhir, yang paling bontot masuk surga, ada orang namanya Juhainah, kata Nabi. Kata Al-Imam Hasan Basri apa? Ya laitani Juhainah, ya laitani Juhainah. Coba saya yang Juhainah, coba saya yang Juhainah. Muridnya pada bingung. Kata muridnya, guru, kok guru mau jadi Juhainah? Kan Juhainah paling akhir masuk surganya. Apa kata gurunya? Al-Imam Hasan Basri bilang, Juhainah walaupun paling akhir masuk surganya, tapi sudah dikatakan beliau pasti masuk ke dalam, dia pasti masuk ke dalam surga. Berarti dia meninggal dalam keadaan beriman. Karena orang yang meninggalnya tidak dalam keadaan beriman tidak bakal masuk ke dalam surga, pasti di neraka kekal. Ini Juhainah udah dikatakan masuk surga, berarti dia mati dalam keadaan beriman. Ditanya balik sama gurunya, apa kalian semua yakin kalian mati dalam keadaan iman? Nah, kita nggak tahu kan. Walaupun itu sudah dicatat ketika kita dalam umur 4 bulan di dalam perut ibu kita udah dicatat. Kan 4 yang sudah dicatat, yang sudah ditentukan sama Allah buat semua manusia. Yang pertama ajalnya, amalnya, rizkinya. Yang terakhir apa? Khatimahnya, penutupnya, matinya. Syaqiyun am sa'idun. Apa ini orang mati dalam keadaan celaka? Apa ini orang mati dalam keadaan bahagia? Lihat, orang yang namanya nama orang Syarifuddin. Syarifuddin apa siapa kemarin? Pendeta. Dulunya muslim. Ya, dulunya muslim, lahir dalam keadaan muslim, keluarganya muslim. Ya Allah, namanya Ibrahim apa siapa? Apa Syarifuddin ya? Na'udzubillah min dzalik. Ya, nah, ini yang kita takutkan. Apalagi kata Nabi di akhir zaman nanti banyak orang yang pagi hari beriman, sore sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Akhir zaman
Sore beriman, pagi sudah. Tuh orang-orang yang pada ngedukung Holy Wing, secara tidak langsung dia sudah menghadapi kekafiran, Pak. Orang-orang yang berani menghina Rasulullah, berani menghina Nabi Muhammad. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitabnya Sulamut Taufiq, banyak beliau mengatakan di situ banyak sebab-sebab yang memurtadkan orang yang beriman, baik dari qauli perkataan, atau fi'li perbuatan, atau i'tiqadi, atau dari keyakinan. Orang-orang yang membela orang yang menghina Nabi Muhammad, secara tidak langsung dia sudah menuju gerbang kekafiran. Na'udzubillah min. Hati-hati makanya, jaga ini iman, jaga ini keislaman kita. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min nikmah. Kita minta semua mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Bu Haji Nunuy udah Masya Allah, udah termasuk golongan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ayyuma imra'atin, kata Nabi, ayyuma imra'atin matat, siapa-siapa perempuan mati, ya, wa zawjuha radin anha, suaminya ridho kepada dia. Nah, ini udah termasuk keridhaan suami buat istri, sampai bikinin haul, sampai ngumpulin orang, bikin haul, kirimin doa. Ini sudah termasuk keridhaan. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha, apa kata Nabi? Dakhalatil jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat khusus buat saya dan umumnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.